pemain Persikota Tangerang. Dan ini dia, babak kedua Persija Persitara dari Stadion Gajayana Malang. Dan kita tahu bahwa partai ini dalam konfigurasi klasemen sementara tidak memberikan pengaruh banyak buat skuad Persija Jakarta. Tetapi kita juga tahu bahwa Persitara juga memiliki kepentingan yang cukup tinggi dalam derby Musafir ini. Paling tidak untuk lebih bikin mereka secure untuk tidak masuk dalam area playoff degradasi melawan Persebaya Surabaya. Kontrol bola yang tidak cermat dari Supriyono menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persitara. Marsyuki, pemain berusia 24 tahun, jatuh di kaki Prince Kabir Belo. John Takpor pencipta gol balasan bagi Persitara. Yahya Sosomar masih bisa disliding oleh Bien Janka. Yap. Dan baru saja kita melihat sebuah aksi yang berkelas dari John Takpor. Lagi-lagi sebuah umpan yang benar-benar memanjakan. Sebuah situasi yang cukup berbahaya bagi lini belakang Persija. Ya. Ada lagi seorang John Takpor yang memiliki keahlian yang baik dalam set piece. Nyaris saja ada Banaken Bosoken. Prince Kabir Belo, pemain yang masih berusia 25 tahun, telah menciptakan 6 gol bagi Persitara sejauh ini. Saat ini Persija Jakarta masih berada pada posisi kelima klasemen sementara di Jarum Indonesia Super League setelah menyelesaikan 32 pertandingan dengan nilai total 53. Jauh di bawah Persipura yang telah memastikan dirinya sebagai kampiun Jarum Indonesia Super League 2008-2009. Lemparan ke dalam bagi Persija, Supriyono. Kembali ke Supriyono. Bonario Astaman, Pugliara. Bambang Pamungkas, masih BP, kembali ke Robertinho Pugliara. Bagus saya pikir maksud dari Robertinho Pugliara. Tetapi tidak dengan akurasi yang maksimal. Sulit dari jangkauan seorang BP. Sedangkan Persitara Jakarta Utara memasuki putaran kedua berhasil melepaskan diri mereka dari jurang degradasi. Saat ini menempati posisi ke-13 di klasemen sementara Jarum Indonesia Super League setelah juga menyelesaikan 32 pertandingan dengan nilai total 33. Banaken Bosoken, Saya Benson, dibayang-bayang oleh Leo Tupamahu. Dibuang saja oleh Leo Tupamahu, tampaknya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persitara. Ya, kita melihat juga inisiatif dari Leo Tupamahu yang sangat cermat tadi, mengantisipasi gerakan dari seorang Benson. Dedi Mulyadi, Rahmat Rifai, dan kembali ada seorang Leo Tupamahu, pemain yang kali ini diplot untuk mengisi posisi seorang Abanda Herman yang absen. Aliudin masuki kotak penalti Persitara, masih Aliudin. Wow, berusaha melepaskan sebuah chop ke tiang jauh Aliudin. Ya, inilah yang diperlukan seorang Aliudin, yaitu sebuah ruang gerak. Kita tahu pemain yang satu ini memang memiliki speed yang tinggi. Dan kita melihat bagaimana seorang Aliudin yang tampaknya memberikan crossing di depan gawang seorang Wawan Dermawan. Ya, tapi musim ini juga memberikan satu catatan penting buat duet Persija yang begitu cemerlang dalam era terakhir Liga Indonesia. Prince Kabir Belo, serangan Persitara, pendek saja ke kanan dan Mursyid Moni. Sayang sekali, sebuah peluang emas yang diperoleh oleh Mursyid Moni melalui sebuah kerjasama dengan Prince Kabir Belo. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana
Placing ball dari Mursyid Moni masih bisa dijangkau oleh Hendro Kartiko. Ya, kita melihat bagaimana sebuah kerjasama yang sangat apik dari Prince Kabir Belo dan juga Mursyid Moni. Hanya memberikan sebuah sepak pojok. Saya Benson. Masih ada Greg Nwakolo. Marsuki. Yahya Sosomar. John Takpor. Sebuah usaha yang cukup baik dari Supriyono menghalau bola. Lemparan ke dalam bagi Persitara di daerah pertahanan Persija Jakarta. Marsuki ke Prince Kabir Belo. Kontrol bola yang kurang cermat dari Prince Kabir Belo. Ya, ini sebuah situasi yang berbahaya tentunya terus-menerus. Sebuah sepak pojok lahir di gawang Persija. Dari beberapa kali sepak pojok kita melihat sering terjadi scrimmage di depan mulut gawang seorang Henrico. Dan itu juga dimungkinkan dengan set piece yang bagus dari John Takpor. Ya. Dan sebenarnya ini juga adalah momentum yang pas kita tahu bagi para pemain Persija untuk kembali memperoleh kepercayaan diri mereka apabila bisa memenangkan pertandingan ini. Kita tahu di pertandingan Copa Indonesia terakhir mereka kalah melawan Delta Sidoarjo, dan seharusnya pertandingan ini merupakan pertandingan pelipur lara bagi para pemain untuk mengembalikan kepercayaan diri, dan itu pun tentunya bisa diraih dengan hasil sebuah kemenangan atas Persitara Jakarta Utara. Taufik Castro. Lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Bonario Astaman. Berpindah ke tengah. Leo Saputra yang dituju. Pendek saja ke Bambang Pamungkas. Kontrol bola yang kurang cermat dari Bambang Pamungkas. Kembali kehilangan bola. Persija Jakarta. Ya. Mursyid Moni. Juga kurang cermat. Mursyid Moni dipatahkan oleh Leo Tupamahu. Greg Nwakolo. Pugliara. Bonario Astaman. Kembali ke Supriyono namun kandas. Bonario Astaman. Leo Tupamahu. Cukup cerdik Leo Tupamahu. Lihat pergerakan Aliudin. Lepaskan umpan ke kotak penalti Aliudin. Bien Janka. Jatuh di kaki Yahya Sosomar. Lemparan ke dalam bagi Persitara. Ya, kita melihat peran seorang Yaso cukup efektif dalam berbagai rangkaian serangan Persitara. Yaso kerap menyulitkan para pemain belakang Persija. Kembali Prince Kabir Belo. Juga kontrol bola yang tidak cermat dari Prince Kabir Belo. Terbuang peluang bagi Persitara. Bien Janga. Berpindah ke sisi sebelah kiri. Greg Nwakolo yang dituju. Dibayang-bayang oleh Deddy Mulyadi. Dibuang saja oleh Deddy Mulyadi. Ini dia Deddy Mulyadi. Pemain yang telah menginjak usia 34 tahun. Bonario Astaman. Leo Saputra. Greg Nwakolo. Kembali ditutup oleh Deddy Mulyadi. Ya, disiplin tingkat tinggi kita lihat bagaimana Deddy Mulyadi berikan pengawalan untuk Greg. Lepaskan dan wow! Jadi saja sebuah heading dari Agus Indra de Jepang. Masih bisa ditepis oleh Wawan Dermawan. Ya, dan beruntung juga kita melihat bola rebound tidak masuk ke gawangnya sendiri lagi. Dan ini adalah sebuah umpan yang sangat akurat dari seorang Bonario Astaman. Kita melihat tepat mengarah kepada Agus Indra. Dan beruntung bagi seorang Wawan Dermawan tidak kembali bersarang bola tersebut di sarangnya. Ya, sekali lagi kita harus memberikan sebuah underline untuk sebuah umpan yang begitu terukur dari Bonario Astaman. Sayang tadi si Jepang
masih belum bisa memaksimalkannya dengan sebuah gol. Ketika bagaimana Wawan memberikan sebuah tip, memblocking bola dan meninggalkan mistarnya. Ini dia, sebuah sundulan yang juga jitu dari umpan yang juga jitu, masih bisa disergap oleh Wawan. Dan beruntung itu tidak masuk ke gawangnya sendiri, Ya. seperti gol pertama. Kita tahu performa seorang Wawan Dermawan juga sangat impresif dalam beberapa pertandingan terakhir Persitara. Sudah menjadi pemain inti seorang Wawan Dermawan di kubu Persitara Jakarta Utara, menyingkirkan seorang Roni Triprasnanto yang sebenarnya merupakan penjaga gawang utama tim dari Jakarta Utara ini. Ini dia pemain berusia 31 tahun, kapten ke-11 Persitara Jakarta Utara, Rahmat Poci Rifai. Menarik ditunggu bagaimana keputusan seorang Danur Windo Ya. menanggapi stamina para pemain depannya, Bambang, Greg, dan juga Aliudin. Kita lihat di posisi bench masih ada seorang Fabio Lopez yang masih bisa dimasukkan untuk menggantikan salah satu penyerang. Ya, dan statistik bicara, biasanya Danur selalu melakukan pergantian pemain ketika pertandingan memasuki menit ke-60. Sejauh ini belum ada pergantian pemain dari kedua tim. Memasuki menit ke-57 babak kedua. Leo Tupamahu, Leo Saputra, duo Leo pertahanan Persija Jakarta. Ya, kita lihat kontrol bola yang tidak baik dari Leo. Dikarenakan kondisi lapangan juga yang tidak merata, tidak sempurna tentunya bagi para pemain dari kedua tim untuk memainkan bola-bola pendek. Yap. Dan itulah yang tampaknya diusung oleh Persitara Jakarta Utara dan juga Persija untuk lebih banyak melakukan long ball passing. Bukan pelanggaran terhadap Pugliara. Rahmat Rifai, John Takpor, masih John Takpor. Terlepas kita lihat John Takpor masuki daerah pertahanan Persija. Masih John Takpor. John Takpor. Kembali kandas. Kali ini jatuh di kaki Esaya Benson. Lepaskan umpan ke depan gawang Esaya Benson dan Prince Kadir Belo. Kita melihat memang seorang John Takpor benar-benar menjadi sorot sentral dalam laga ini. Bagaimana dia selalu menjadi otak di second line, daerah yang sangat eksklusif untuk skuad Persitara Jakarta Utara. Kerap juga memberikan sebuah umpan-umpan yang sangat-sangat manis. Kita lihat bagaimana sebuah setup serangan gagal berbuah gol tadi. Banaken Bosoken, Wawan Dermawan. Sejauh ini gawang Persitara telah kebobolan 46 gol, defisit 10 gol. Bertambah satu malam ini menjadi kebobolan 47 gol. Esaya Benson, Deddy Mulyadi, Prince Kadir Belo, dikejar oleh Pugliara, masih Prince Kadir Belo. Terlepas kita lihat melewati 3-4 pemain dan Rahmat Rifai. Ya, kita melihat di sini bagaimana otot seorang Prince Kadir Belo bisa membantunya untuk terus mendribble bola dan akhirnya kita melihat bola tersebut jatuh ke kaki seorang Poci Rifai yang selama pertandingan itu begitu sulit untuk memperolehkan sebuah peluang, dan juga sangat beruntung bagi Persija di sana Hendro Kartiko waspada terhadap tendangan seorang Poci Rifai. Marsuki tidak cermat, kontrol dari Marsuki. Pugliara, serangan dari Persija Jakarta, Greg Nwokolo dibuang saja oleh Taufik Kasrun. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persija di daerah pertahanan Persitara.
Dan pergantian pemain tampaknya dilakukan oleh Laskar Sipitung. Bersiap-siap masuk, Mustafa Haji menggantikan Yahya Sosobar. Sebuah usaha saya pikir bagaimana Dodi Cahyadi memberikan darah baru untuk skuad Persitara. Kita kenal Mustafa Haji juga sebuah nama yang memiliki determinasi yang cukup bagus, cukup tinggi. Leo Saputra, pendek saja ke Ponario Astaman. Agus Indra, Bambang Pamungkas. Kembali digagalkan oleh Marsuki, kali ini John Takpor. Berapa kali kita lihat bagaimana BP kerap kehilangan bola. Dan praktis juga belum bisa mendapatkan sebuah peluang yang sempurna sepanjang 60 menit pertandingan. Ini dia John Takpor, sorot sentral dalam laga ini. Kita menantikan bagaimana reaksi dua pelatih Persija, Danur dan juga Isman Jasulme, mencermati para starter mereka. Kembali Prince Kabir Belo, masih bisa dikandaskan oleh Pierre Janka. Ya, kita melihat Pierre menjadi sosok yang sangat influential di lini belakang Persija. Kerap kali ia bisa berpindah posisi. Yang penting adalah mencegah para pemain Persitara agar tidak masuk ke daerah pertahanannya. Apalagi kali ini Persija bermain minus seorang Abanda Herman yang biasanya bertindak sebagai twin tower bersama Pierre Njangka di lini belakang Persija. Asisten coach Isman Jasulme. Prince Kabir Belo terlepas, kita lihat berhadapan dengan Leo Tupamahu. Masih Prince Kabir Belo. Prince Kabir Belo! Masih tipis, kembali sebuah usaha dari sang pangeran. Masih gagal menjebol gawang Persija Jakarta. Ya, kembali kita melihat bagaimana kekokohan seorang Prince Kabir Belo. Dan sepertinya bola sedikit menyentuh tangan tadi. Tapi apapun bagaimana penampilan dan peragaan penampilan dari seorang Prince Kabir Belo cukup mengundang perhatian, jangkung, dan sangat tangguh dalam melakukan dribbling, bahkan dikawal dengan 2-3 pemain sekalipun. Serangan balik melalui Greg Duakolo. Masih Greg melepaskan umpan ke... Wow! Ya, hampir saja. Ya, sebuah penetrasi yang bagus. Kita lihat bagaimana Greg lagi-lagi memberikan sebuah umpan yang bagus. Dan sedikit telat kita lihat bagaimana Ali menyongsong umpan yang cukup baik yang dilepaskan Greg Henry Nwokolo. Ini adalah penetrasi yang sangat impresif dari seorang Greg. Namun kita lihat juga bagaimana sulitnya tentu bola tersebut akan dicapai kepada Aliudin. Betul. Karena memang bola yang justru mengarah tepat kepada seorang Wawan Dermawan. Ya. Dan kedudukan akhir PKT melawan PSIS 3-0. Ya, sebuah kemenangan yang tentu saja akan jauh lebih mengamankan posisi PKT Bontang untuk tetap bertahan dalam musim kedua Indonesia Super League. Wow! Nyaris saja lagi-lagi peluang bagi Laskar Sipitung melalui Prince Kabir Belo masih bisa diselamatkan oleh Hendro Kartiko. Ya, dan kembali ini adalah sebuah umpan dari John Takpor kepada Prince Kabir Belo dan Mustafa Haji. Kita melihat di sana hampir saja, ya kita melihat hanya mengenai rambutnya nampaknya. Ya. Hampir saja mencetak sebuah gol ke gawang Hendro Kartiko. Dewi Fortuna masih sembunyi dari seorang Prince Kabir Belo. Ya, kita tahu pemain yang jangkung, berotot, Ya. dan juga kerap kali mempunyai speed yang baik. Kita melihat di babak kedua lebih hidup perannya.
Saya pikir sesuatu harus dilakukan oleh seorang Danur dan juga Isman Jasulme. Karena kita tahu bahwa dalam daftar pemain yang berada di bench tim ibu kota ini, ada beberapa nama yang juga menarik. Sebutlah Ilham dan juga Fabio Lopez untuk lebih memperbesar daya gedor mereka. Mustafa Haji, pemain yang baru saja masuk, lepaskan tendangan langsung ke gawang Hendro Kartiko, masih jauh di atas misar gawang. Cukup confidence, kita lihat bagaimana Aji. Ya, dan kita melihat memang dengan masuknya seorang Mustafa Haji, lini depan Persitara lebih galak dan mereka lebih berani melakukan variasi-variasi serangan. Lebih fresh, lebih berdarah. Masih 1-1, kedudukan sementara Persija dan Persitara. 2 gol yang tercipta adalah pada babak pertama melalui Leonard Tupamahu dan juga John Takpor. Ya, di sini kembali kita melihat seorang Bambang Pamungkas yang sangat kesulitan untuk mendapatkan porsi bola yang sesuai dengan perannya sebagai seorang goal getter. Ya, 18. Kita tahu 18 gol sudah dikemas oleh BP. Dan kita lihat juga tidak maksimalnya suplai bola dari lini kedua Persija. Betul. Apakah itu menjadi satu hal penyebab kenapa dalam 6 pertandingan terakhir BP belum juga bisa bikin gol, dan kita melihat bagaimana Ilham persis seperti apa yang kita analisa baru saja segera dimainkan, dan kita nantikan siapa akan ditarik keluar lapangan oleh Danur dan juga Isman Jasulme. Sepertinya si Jepang atau salah satu dari BP dan Aliudin. Ponario Astaman. Pelanggaran kali ini terhadap Ponario Astaman. Ya, kita melihat Mustafa Haji. Ini adalah sebuah keputusan yang sangat baik dari seorang Ponario Astaman. Memang terlihat jelas bagaimana suplai bola dari lini kedua Persija begitu lemah di pertandingan malam hari ini, sehingga memaksa seorang Ponario untuk juga berinisiatif menyerang. Dan pergantian pemain di kubu Persija Jakarta, masuk Muhammad Ilham menggantikan Agus Indra Kurniawan. Kembali terlepas tekanan dari Persija Jakarta. Bambang Pamungkas kali ini, Greg Nwakolo, masih Greg. Pendek saja ke Bambang Pamungkas. Lepaskan umpan, Bambang Pamungkas. Ya! Wow! Masih gagal, sebuah heading dari Aliudin. Menerima umpan matang yang dilepaskan oleh Bambang Pamungkas. Iya, tampaknya kita melihat bagaimana tangkapan seorang Wawan Dermawan masih belum sempurna hingga menit ke-68. Hampir sekali lagi kita melihat sebuah blunder yang lahir dari Persitara Jakarta Utara, dan ada sebuah aksi yang sangat impresif dari Bambang Pamungkas, bagaimana ia bisa memberikan sebuah umpan yang begitu terukur kepada Aliudin. Badnagen Bosoken. Ponario Astaman. Muhammad Ilham yang baru saja masuk, kembali ke Ponario Astaman. Supriyono. Iya, Jangga. Dibayang-bayang oleh Prince Kabir Belo. Lemparan ke dalam bagi Persija. Ini dia Prince Kabir Belo, pencipta 6 gol bagi Persitara di Jarum Indonesia Super League tahun ini. Dan masih mencari Dewi keberuntungan. John Takpor. Bukan pelanggaran, M. Ilham. Masih Muhammad Ilham. Ponario Astaman, kurang cermat Ponario Astaman. Kali ini Mustafa Haji, masih Mustafa Haji, cepat Mustafa Haji. Ya, keputusan apa dari wasit? Tampak tadi bola dribble dari seorang Mustafa Haji belum keluar garis.
Ya, kita melihat di sini kembali dribbling yang dilakukan oleh Mustafa Haji. Jelas sekali belum keluar garis, namun tampaknya asisten wasit memiliki pendirian sendiri untuk memberikan out ball. Blunder kita lihat bagaimana asisten wasit 1, Ari Jayanto, dan itu adalah blunder kedua saya pikir. Leo Saputra terlepas, Ahmad Rifai dan Prince Bello, gol! Sebuah gol yang sangat cantik melalui sebuah tendangan salto dari Prince Kabir Bello, berubah kedudukan menjadi 1-2. Ya, kita melihat bagaimana sebuah tendangan gunting cukup bagus dan menyulitkan buat seorang Hendro membendung tendangan yang dilepaskan Prince Kabir Bello yang akhirnya menemukan Dewi Fortuna. Dewi keberuntungan. Ini adalah gol setelah sederet peluang dipetik oleh Prince Kabir. Dan kita tahu bahwa gol ini juga bermula dari kesalahan fatal dari seorang Leo Saputra yang gagal tadi membuang bola. Dan kita melihat umpan dari Aji dilepaskan dengan tendangan bicycle kick dari Prince Kabir Bello. Ya, ini adalah keputusan yang sangat luar biasa dari Prince Kabir Bello untuk melakukan tendangan salto dan juga eksekusi yang begitu sempurna. Tendangan pojok bagi Persija, Muhammad Ilham, Bonario Astaman, Bambang Pamungkas, usaha mengejar bola, dibayang-bayang oleh saya Benson. Ya, disinilah kita melihat bagaimana memuncaknya frustrasi para pemain Persija, khususnya para pemain depan yang sudah bekerja sangat keras untuk membongkar lini pertahanan Persitara, namun sebuah kesalahan kecil di lini belakang oleh seorang Leo Saputra memberikan bola kepada Rahmat Rifai dan juga aksi yang sangat sirkus dari seorang Prince Kabir Bello untuk menyelesaikan umpan tersebut. Kita lihat bagaimana reaksi kegembiraan di bench Persitara yang memang sudah terekam sejak sebelum kick off bahwa mereka benar-benar optimis untuk bisa memenangkan laga ini pasca mereka menggusur Persib Bandung dengan skor 4-1. Ya, dan kita lihat juga bagaimana sederet winning performance Persitara lah yang membuat mereka percaya diri menyongsong pertandingan derby ini. 3 gol yang tercipta malam ini, ketiga-tiganya melalui sebuah proses gol yang sangat cantik. Ya, dan gol-gol yang lahir adalah gol-gol yang indah. Dan kita harus memberikan sekali lagi sebuah credit point buat 2 gol yang dipetik oleh anak-anak Persitara Jakarta Utara. Sangat impresif. Marsuki, kali ini Rahmat Rifai disapu saja oleh Hendro Kartiko, penjaga gawang Persija Jakarta. Wow, Pamungkas Keras, ya. Kita melihat bagaimana kerasnya seorang Banaken melakukan tackling kepada Bambang Pamungkas. Itu adalah kontrol bola yang sangat baik dari Bambang, mengelabui seorang Banaken dan terpaksa ia melakukan sebuah tindakan yang cukup keras. Bonario Astaman kembali ke kanan, ada Supriyono, disapu saja oleh Marsuki. Lemparan ke dalam bagi Persija di daerah pertahanan Persitara. Supriyono, Pugliara yang dituju, M. Ilham, masih Ilham. Bonario Astaman maksudnya kali ini berhasil dicuri oleh Prince Kabir Bello. Serangan balik bagi Persitara, Poci Rifai. Masih Poci, berusaha melepaskan tendangan langsung dan masih Poci. Ya, handball saya pikir. Ya, dan menarik kita melihat apakah keputusan wasit Jajat Sudrajat. Kartu kuning. Sebuah kartu kuning. Kita tahu bahwa dalam rules of the game, kita melihat apabila seorang penyerang sudah one on one, kita melihat ini adalah posisi yang apabila bola terlewat, bisa jadi lahir sebuah gol bagi Persitara. Betul. Dan sedikit membingungkan keputusan seorang wasit yang hanya memberikan kartu kuning dan bukan sebuah kartu merah bagi Hendro Kartiko. Kita tahu itu adalah posisi yang apabila bola terlewatkan, sangat besar peluangnya terjadi gol. Menghasilkan tendangan bebas bagi Persitara, dihadapi oleh saya Benson dan Banaken Bosoken langsung ke gawang. Masih belum menemui sasaran, tendangan yang dilepaskan oleh Banaken Bosoken. Kita tahu dalam derby pertama 2 tim ibu kota yang berlangsung di Bandung
Persija mengalahkan Persitara 3-1. Apakah keunggulan sementara Persitara saat ini bisa menjadi cermin dari sebuah partai balas dendam anak-anak Jakarta Utara? Masih ada sekitar 15 menit di depan mata. Kembali lemparan ke dalam bagi Persija. Supriyono, Aliudin, kembali ke Supriyono. Pendek saja ke Ponario Astaman. Aliudin kali ini lepaskan umpan ke kotak penalti. Bambang Pamungkas yang dituju. Masih Bambang Pamungkas. Disapu saja oleh Banaken Bosoken. Sayang sekali kita melihat tadi. Oh, kali ini Rahmat Rifai. Masih Rahmat Rifai dibayang-bayang oleh Piang Janka. Mursyid Moni kembali ke Rahmat Rifai. Ya. terlalu cepat kita melihat, terlalu kencang laju bola sehingga Rahmat Rifai tidak bisa mengontrolnya, dan cukup impresif penampilan seorang Mursyid Moni. Betul. Yang kerap kali sebagai invisible man justru meluncur ke depan, dan kita melihat juga ekspresi bench dari Persitara yang cukup tegang menanggapi hasil akhir pertandingan ini. Kita tahu bahwa sebuah kemenangan akan membawa Persitara Jakarta Utara tetap eksis di Indonesia Super League musim depan. Dan pergantian pemain yang kedua dilakukan oleh tim Macan Kemayoran. Bersiap-siap masuk Fabio Lopez menggantikan Aliudin. Ya, ini adalah pergantian yang cukup bijaksana dari Danurwindo. Kita lihat ketidakefektifan seorang Aliudin. Justru kali ini perannya diambil alih oleh seorang Fabio Lopez yang meskipun baru mencetak 1 gol sepanjang musim ini, tentu saja diharapkan mampu berbuat sesuatu menyelamatkan harga diri Persija Jakarta. Hanya tersisa kurang lebih 12 menit untuk melakukannya. Pugliara kembali ke Greg Nwakolo, terlepas bola. Dibuang saja oleh Rahmat Darmawan, menghasilkan tendangan pojok bagi Persija Jakarta. Sepak pojok yang keempat bagi Persija dihadapi oleh Nwakolo. Masih ada Saya Benson, Leo Tupamahu, M. Ilham, Fabio Lopez. Pelanggaran ataupun offside Fabio Lopez. Pemain yang baru saja masuk menggantikan Aliudin telah menciptakan 2 gol bagi Persija sejauh ini. Pemain yang baru saja bergabung dengan Persija memasuki putaran kedua. Ya, tampaknya nasi sudah menjadi bubur bagi Persija Jakarta. Kalau kita melihat kinerja para pemain depannya yang belum mampu menyulitkan para pemain belakang Persitara. Ya. Sulit tampaknya melewati sosok Dedi Mulyadi, Taufik Kasrun, dan juga Banaken Bosoken. Ya, kita melihat lagi, kembali bisa dihalau para pemain belakang Persitara. Kembali tim Macan Kemayoran berusaha melakukan tekanan. Fabio Lopez, M. Ilham, masih Ilham, maksudnya ke Ponario Astaman, kembali M. Ilham, berpindah ke kanan, ada Fabio Lopez, lepaskan umpan. Ponario Astaman, Bambang Pamungkas di kotak penalti Persitara, masih Bambang Pamungkas, terlepas Bambang Pamungkas, dan cukup baik tangkapan yang dilakukan oleh Wawan Darmawan mengantisipasi bola yang dilepaskan oleh Bambang Pamungkas. Acungan jempol tentu saja buat Wawan. Kita melihat bagaimana Bambang tadi melepaskan diri, membalikkan badan, dan
ini dia sebuah tendangan yang cukup bagus dari BP. Dan Wawan cepat membaca apa yang segera dilakukan oleh seorang BP. Robertinho Pugliara, Bonario Astaman, Supriyono, M. Ilham, Fabio Lopez, Masi Lopez, Bonario Astaman. Berpindah ke sisi sebelah kiri kali ini, namun mampu terbaca dengan baik oleh Esaya Benson, Dedi Mulyadi. Ya, tampak masih deadlock perjuangan para pemain depan Persija untuk membongkar lini pertahanan Persitara yang dikomandoi seorang Banaken Bosoken. Ya, masih ada sekitar 10 menit dalam waktu normal. Diperlukan memang ketabahan, kesabaran, dan juga totalitas untuk bisa menyeimbangkan kedudukan ketika bagaimana Bonario saat ini masih tertinggal 1-2. Keunggulan PKT atas PSIS Semarang beberapa saat yang lalu 3-0 membuat posisi PKT naik ke posisi 13 klasemen sementara, menggeser posisi Persitara yang masih melangsungkan pertandingan hari ini. Supriyono, Bonario Astaman, berpindah ke kiri, Leo Saputra, masih Leo. Kali ini M. Ilham berpindah ke sisi sebelah kiri, berusaha melewati Esaya Benson. Ada dua pemain yang menutup pergerakan M. Ilham. Cukup tangguh, Esaya Benson mengawal M. Ilham. Melakukan protes M. Ilham. Ya, Dan akhirnya membuat wasit Jaja Sudrajat kembali mencabut kartu kuning bagi Ilham. Ya, kita melihat bagaimana wasit Jaja Sudrajat sangat tegas di pertandingan malam hari ini. Sedikit protes yang berlebihan, ia langsung mengeluarkan kartu. Dan juga sebuah kartu bagi Bambang Pamungkas yang sedikit memberikan keluhan kepada wasit dan langsung diberikan reaksi dengan sebuah kartu kuning. ya, beruntung kita lihat bagaimana reaksi dari Ilham dan BP cukup keras, dan itu ada di kuping Jajar Sudrajat. Spontan melayang sekaligus dua kartu, merugikan tentu saja. 3 kartu kuning telah diterima oleh pemain Macan Kemayoran. Sebelumnya, Greg Nwakolo juga memperoleh kartu yang sama. Kemudian Ilham dan Bambang Pamungkas. Kembali protes dilakukan oleh Nwakolo terhadap AW1. Ini dia Fabio Lopez, pemain yang juga berasal dari Brasil. Sudah menginjak usia 32 tahun ini. Sejauh ini baru menciptakan 2 gol bagi Persija Jakarta. Leo Tupamahu, John Takpor, maksudnya ke Prince Kabir Belo. Greg Nwakolo, masih ada Marsuki, Supriyono, kembali ke Greg, dibayang-bayang oleh Marsuki. Greg Nwakolo lepaskan umpan ke depan, Muhammad Ilham yang dituju. Ya, kita melihat peran seorang Muhammad Ilham sangat efektif sejak dimasukkan seorang Danur Windo. Kita melihat di sini kerap kali ya mencoba menerobos jantung pertahanan Persitara. Ya, dan bahkan terkesan terlalu berani. Ya, Dengan mengabaikan risiko set piece. Bonario Astaman, Bambang Pamungkas masih sekelumit depan gawang dan wow, sayang sekali Muhammad Ilham tidak dapat memaksimalkan sebuah peluang yang begitu terbuka di depan gawang Wawan Dermawan. ya, kita melihat ini adalah peluang yang sangat matang bagi Muhammad Ilham. Namun ia terburu-buru
Ya. dalam menyelesaikan peluang tersebut. Dan ini juga bukan di kaki favorit seorang M. Ilham. Ya, kurang tenang kita lihat bagaimana eksekusi yang dilakukan Ilham dengan space yang begitu terbuka tadi. Ya. Sayang. Lima menit yang cukup berharga bagi Ya. Persitara untuk terus membentengi gawang seorang Wawan Dermawan. Ya, dan menentukan harga diri anak-anak ibu kota. Betul. Persija Jakarta dalam derby yang bermain dengan tensi tinggi ini. Mampukah Persija Jakarta memaksimalkan peluang yang ada pada 5 menit terakhir? Tertinggal 1-2 dari saudara muda mereka, Persitara Jakarta Utara. 3 gol yang tercipta, 2 diantaranya pada babak pertama melalui Leonard Tupamahu dan juga John Takpor, sedangkan 1 gol pada babak kedua dari Persitara melalui Prince Kabir Belo. Supriyono. Kembali peluang bagi Persija. Masih ada Banaken Bosoken. Marsuki. Oh. Kita belum melihat sebuah permainan yang efektif yang ditunjukkan oleh Mustafa Haji. Meskipun ia memperoleh 1 peluang, namun kita melihat lebih banyak ia justru hilang. Tampaknya ia juga diinstruksikan untuk lebih banyak bermode defensif, paling tidak mencegah overlapping yang potensial dilakukan oleh seorang Supriyono. John Takpor. Wow. Masih John Takpor melewati Wow. 3 pemain. John Takpor lepaskan umpan ke kotak penalti, Marsuki yang dituju. Namun masih ada seorang sosok raksasa sebesar Pierre Njangka yang selalu mencoba berbuat terbaik bagi lini belakang Persija. Namun tentunya tidak cukup seorang Pierre Njangka terus-menerus melindungi. Karena kita tahu juga bagaimana berbahayanya para pemain depan Persitara. Ya, John Takpor, Rahmat Rifai, dan Prince Kabir Belo. betul. 3 Trisula Trimurti. yang kerap menyodorkan ancaman buat siapapun di lini belakang lawan. Ponario Astaman. M. Ilham. Pugliara. Ponario Astaman. Ya, sebuah cermin dari keputusasaan. Kita melihat bagaimana sebuah sepakan yang dilepaskan Popon jauh dari sasaran, melebar sangat-sangat di samping kanan gawang Wawan Darmawan. Sebuah putaran kedua yang tentu anti klimaks Betul. bagi Persija Jakarta. Bagaimana perkasanya mereka di putaran pertama dan juga berbalik 360 derajat di putaran kedua. Kita melihat selalu sulit tim dari ibu kota ini untuk meraih hasil optimal Persija Jakarta Iya. di putaran kedua. Dampak dari bagaimana mereka didera persoalan internal dan juga persoalan eksternal dan memberikan dampak yang tidak begitu bagus buat BP dan kawan-kawan. Saya Benson. Nuakolo. Ditutup dengan rapat oleh Dedi Mulyadi. John Takpor. Dibuang saja oleh John Takpor. Kembali Persija Jakarta menguasai bola. Ponario Astaman kali ini. Lepaskan chop ke depan. Masih ada Dedi Mulyadi. Saya Benson. Berhadapan dengan Bambang Pamungkas. Ponario Astaman. M. Ilham. Kembali melepaskan umpan ke Fabio Lopez. Oh, Tidak cermat. Jatuh di Mursid Moni. Oh, cepat serangan balik dari Persitara. Rahmat Poci Rifai. Masih Poci Rifai. Kembali ke depan. Dan Haji. kita hentikan. Ya, sebuah shoot.
Mustafa Aji menambah keunggulan Persitara menjadi 3-1. Sempurna kita melihat kemenangan Persitara Jakarta Utara. Kita melihat sebuah klasik counter attack yang diusung seorang Mustafa Aji, memberikan kepada Poci Rifai, dan kemudian kembali kepada Mustafa Aji yang melakukan shooting yang sangat akurat, menerobos dan merobek jala seorang Hendro Kartiko. Kita melihat lagi bagaimana eksekusi seorang Mustafa Aji yang merobek dan juga kembali memaksa seorang Hendro Kartiko memungut bola dari jalannya. Betul, dan ini adalah penjelasan dari bagaimana kecepatan dan keberanian seorang Aji. Kita melihat sendiri melakukan akselerasi dan kemudian melakukan one two touch dengan Rahmat Poci Rifai. Dan ini dia bagaimana reaksi yang sangat-sangat bagus kita lihat dari para ofisial dan pemain-pemain Persitara. Dan 3 menit tambahan waktu, apakah ini adalah perpanjangan dari penderitaan berikut buat skuad Persija Jakarta? Kita menantikan. Skor yang sama atas kekalahan Persitara pada putaran pertama, juga kalah dengan 3-1 dari Persija. Kali ini terbalas dengan skor yang sama. Ya, kita melihat masih terus menggedor pertahanan Persija. Rahmat Rifai. Oh, ya, kita melihat situasi yang sangat menyenangkan tentunya. Bagaimana ekspresi kegembiraan dari manajer, dan kembali peluang Persitara melalui Rahmat Rifai. Masih bisa dihalau oleh Hendro Kartiko. Bambang Pamungkas, Pugliara, M. Ilham, Retno Kolo, John Takpor, masih John Takpor, Saya Benson. 2 menit tersisa, tambahan waktu. Persitara masih menguasai bola, unggul sementara mereka 3-1 atas Persija Jakarta. Denny Mulyadi. Sebuah pembalasan yang setimpal tentu saja ketika kita tahu bagaimana Persitara juga digusur, digasak dengan skor 3-1 pada leg 1 Ya, di putaran pertama. dan kita melihat masih terus menggempur. Mursid Moni ke Poci Rifai. Masih Poci Rifai. Oh! Gol! 4-1 Persitara unggul melalui gol yang diciptakan oleh Rahmat Poci Rifai. Dan sekarang lebih dari setimpal, 4-1. Kita melihat gol keempat, gol yang sangat kelas, yang menjelaskan bagaimana seorang Poci adalah seorang petarung yang berkelas di dalam areal penalti. Ya, kita melihat sebuah mimpi buruk bagi Persija Jakarta. Di pertandingan malam hari ini kita melihat setiap pemain depan Persitara mencetak gol, dan lihatlah sebuah first time shooting dari Rahmat Poci Rifai yang tampaknya begitu kesenangan akan gol ke-12 yang ia cetak di ESL musim ini. Kita melihat bagaimana dengan satu sentuhan, satu kontrol sambil membalikkan badan dan melepaskan tendangan setengah volley tadi. Begitu bagus dan sulit untuk bisa dibendung oleh Hendro. Gol di ujung pertandingan. Gol keempat, gol yang menyempurnakan kemenangan dan sekaligus pembalasan dendam anak-anak Persitara Jakarta Utara. Serangan Persija melalui M. Ilham. Oh! Gol! Gol bunuh diri dari Persitara melalui Mursid Moni membuat kedudukan berubah menjadi 2-4 pada detik-detik terakhir. Ya, kita melihat sebuah gol konsolidasi bagi Persija Jakarta. Gol hasil bunuh diri seorang Mursid Moni yang tampaknya tidak mampu mengontrol bola dan juga menyulitkan seorang Wawan Dermawan untuk bereaksi terhadap sodoran bola seorang Mursid Moni. Dan akhirnya wasit Jaja Sudrajat menyudahi pertandingan malam ini. Keunggulan bagi Persitara atas saudara tuanya 4-2 melalui gol-gol yang tercipta oleh
Lins Kabir Belo, Rahmat Rifai, Isaya, Jontak, Puat Songkelai, dan gol balasan dari Persija melalui gol yang diciptakan oleh Leo Tupamau dan own goal atau gol bunuh diri.